Lagi di apa nih dokter? Ini apa ya? Jadi bukan handphone aja dicas, kita perlu dicas juga. Oke. Ini imun booster aja. Oke, perawatan ya, Karena Dok? kondisi pandemi gini kita harus tetap ya sehat lah ya. Oke, perawatan juga ya dok ya? Perawatan juga. Oke, sip. Kita ngobrol ya dok soal vaginismus dok. Oke. Dok, tadi kita Nih. ngobrol soal vaginismus dok ya. Oke. Tadi dokter udah jelasin ke saya nih vaginismus itu kayak seperti kekakuan otot pada vagina gitu ya dok ya. Ya. Jadi kita tidak bisa intercourse ya dok ya, atau melakukan hubungan suami istri. Nah dok, apakah vaginismus itu penyakit atau bukan sih dok? Nah, itu dia tuh. Jadi memang banyak orang masih nganggepnya sepele nih masalah vaginismus. Vaginismus itu adalah suatu penyakit pada perempuan. Jadi bukan cuma karena masalah psikisnya, orang masih ngira nih karena dia emang nggak suka untuk berhubungan, atau nih karena psikisnya aja nih ada trauma waktu kecil misalnya. Enggak, vaginismus itu adalah suatu penyakit pada perempuan di mana terjadi itu spasme di otot di daerah vaginanya. Spasme itu jadi maksudnya gimana tuh dok? Jadi benar-benar gak bisa melakukan hubungan suami istri atau gimana? Jadi kalau misalnya, jadi bukan karena ada intercourse seks aja ya. Jadi bukan yang non seks pun juga dia nggak bisa tuh. Artinya kayak misalnya intercourse nih karena hubungan seksual nih, waktu terjadi penetrasi masuknya tuh penis ke dalam vagina itu nggak bisa, kayak ada tembok deh, kayak ada yang ngalangin tuh, itu bikin perempuan tuh sakit banget sampai dia refleks bener. Kadang dia bisa nendang tuh pasangannya, atau kadang dia refleks nutupin daerah vaginanya. Pokoknya tuh rasanya panas banget, sakit, dan itu nggak akan mungkin terjadi gitu. Oke, jadi itu bisa dibilang vaginismus adalah sebuah penyakit ya dok ya? Penyakit Oke. dan harus diobatin. Baik. Dok, apakah vaginismus juga bisa terjadi pada perempuan yang sebelumnya dia nggak vaginismus, tapi tiba-tiba di usia, katakanlah di usia 40 misalnya gitu, dia udah punya anak kayak gitu, bisa terjadi vaginismus juga? Bisa banget. Jadi itu namanya vaginismus sekunder. Jadi yang tadinya dia nggak ada masalah melakukan intercourse seksual ataupun dia masang tampon, misalnya melakukan pap smear, tiba-tiba di usia tadi tuh misalnya 40 bisa tuh terjadi vaginismus. Kenapa? Bisa karena misalnya trauma waktu melahirkan misalnya, ya trauma di jalan lahirnya, misalnya ada waktu penjahitan luka jalan lahirnya, atau pada kasus-kasus misalnya karena estrogen tadi, wanita-wanita yang udah mulai umurnya masuk di atas 40 tahun ke atas kan masuk ke misalnya udah 50 atau masuk ke 55 tuh mulai tuh estrogennya yang mulai turun. Jadi bisa tuh terjadi vaginismus pada yang umur sekian. Jadi sebaiknya kalau sudah mengalami gejala-gejala tersebut segera aja konsultasi ke dokter. Iya. Dok, ya? Jadi emang karena ini penyakit, kalau udah ada seperti itu segera konsulkan ke dokternya. Karena apa? Resikonya tuh semua aspek kena. Yang paling ini benar nanti ke aspek sosialnya. Mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga. Itu udah pasti. Kualitas hidupnya juga pasti jadi nggak sempurna. Oke. Jadi saran dokter untuk para penderita vaginismus, Segera kalau emang sudah ada gangguan seperti itu, jangan dianggap sepele, langsung datang konsul ke dokternya. jangan malu juga ya dok ya. Jangan malu. Oke. Thank you dok. Selamat Oke, sore dok. Sore.